Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anak, hari ini Ibu kembali menemani kalian belajar ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 3 tentang makanan sehat. Dengan subtema satunya adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Mari belajar. Tentu anak-anak ingin tahu bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut materi kita berikutnya, Ibu akan bacakan standar kompetensi pada materi kita hari ini. Yang mana standar kompetensinya adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan? Anak-anak kenal dengan hewan ruminansia? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Hewan ruminansia artinya kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah rusa, sapi, kambing, kijang, kerbau, dan domba. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Salah satu contohnya hewan ruminansia adalah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti 1. Gigi, 2. Lidah, 3. Saliva. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. 2. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. 3. Saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam pencernaan kimiawi. Kita perhatikan lambung sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut.
Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Bagian pertama, rumen atau perut besar, di mana tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau dikenal dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, anak-anak, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Mari kita perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar ini. Pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita perhatikan organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut ada gigi. Berdasarkan fungsinya, ada 3 macam gigi. Pertama, gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Bentuk permukaannya menyerupai mata kapak. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring berfungsi merobek atau mengoyak makanan. Bentuk permukaannya runcing. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham berfungsi menggilas makanan. Bentuk permukaannya lebar dan bergelombang.
Kita lihat organ pencernaan yang kedua setelah mulut adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Dalam melakukan tugasnya, melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik, yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Anak-anak bisa perhatikan animasi pada slide ini. Yang ketiga adalah lambung. Yang pertama tadi mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung. Lambung disebut juga perut besar. Berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Di dalam lambung, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi di dalam mulut dilumatkan dengan pertolongan bermacam-macam getah lambung. Getah lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung berguna untuk memecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah dan membunuh kuman yang terbawa oleh makanan. Getah lambung mengandung asam dan enzim. Pertama, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kedua, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ketiga, asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang keempat adalah usus halus. Ibu ulangi, yang pertama tadi adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus. Usus halus merupakan usus yang terpanjang dari saluran pencernaan makanan. Panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat berbagai macam cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terbagi 3 bagian. Pertama, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari, panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau sama dengan ukuran panjang 12 jari tangan orang dewasa. Oleh karena itu disebut usus 12 jari. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna lagi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Yang kedua adalah usus kosong. Terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjangnya sekitar 2,5 meter. Di dalam usus kosong masih terjadi proses pencernaan kimiawi. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan getah pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Sari makanan adalah makanan yang telah dicerna secara sempurna. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Terdapat ujung-ujung pembuluh darah pada seluruh permukaan dinding usus. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah. Kemudian darah membawa sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh.
Yang kelima adalah usus besar. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima adalah usus besar. Usus besar bersambungan dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Bisa anak-anak lihat pada gambar ini ya. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Perhatikan gambarnya. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di bagian usus buntu terdapat tambahan usus yang disebut umbai cacing. Di bagian akhir usus besar adalah saluran yang bermuara di anus. Yang keenam adalah anus. Ibu ulang lagi, yang pertama tadi mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan terakhir anus. Di dalam usus besar sudah tidak terdapat penyerapan sari makanan, melainkan hanya penyerapan air. Di sini terdapat bakteri pembusuk yang berguna bagi tubuh karena membusukkan ampas makanan sehingga mudah dibuang menjadi kotoran. Kotoran ini keluar dari tubuh melalui anus. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Salam semangat.